Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman saya, Herdiana Rangga Pemana, akan presentasikan mengenai studi kasus penilaian resiko dengan metode Hazard on Operability Study atau HAZOP. Untuk yang pertama kita ketahui adalah studi kasusnya dilakukan di PT Distributor HPL yang bergerak di usaha distribusi produk High Pressure Lamination atau HPL. Kegiatan operasional dilakukan antara lain yang pertama dengan pemotongan kayu untuk bahan pembuatan wooden box, yang kedua pembuatan wooden box sebagai media pengemasan atau packing, yang ketiga proses pengambilan dari penggulungan produk, dan yang terakhir dengan proses pengemasan produk. Sebagian besar proses operasional ini dilakukan secara manual dengan tangan atau menggunakan mesin yang dilakukan dengan cara proses pemotongan kayu dengan gerinda dan pemakuan wooden box dengan nail gun. Tahapan identifikasi penilaian resikonya yaitu dengan pertama memahami alur kerja, yang kedua dengan mengidentifikasi proses kerja yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja, yang ketiga memberi kategori penilaian berdasarkan aspek likelihutnya dan konsekuensinya, dan yang terakhir adalah menentukan rekomendasi perbaikan. Kemudian bisa kita lihat pada slide berikutnya ada alur kerja keseluruhan dengan tim sales menerima order, lalu customer service menginformasikan order ke tim gudang, kemudian PIC mempersiapkan produk yang akan digulung, lalu PIC menggulung menarik produk, yang kelima adalah PIC mengemas dalam wooden box, dan yang terakhir adalah PIC menunggu serah terima dengan pelanggan. Lalu pada proses berikutnya ada alur kerja pembuatan wooden box dengan proses yang pertama pembongkaran palet, lalu sortir kayu yang bagus dan jelek, kemudian yang ketiga pemotongan dengan gerinda sesuai ukuran, dan yang keempat perakitan kayu per bagian, atas bawah samping depan dan belakang, dan yang terakhir adalah perakitan menjadi satu kesatuan wooden box. Kemudian ada tabel penilaian resiko risk assessment dengan likelihutnya. Yang pertama, level pertama jarang terjadi, kurang dari 3 kali setahun. Level ketiga mungkin kecelakaan terjadi 6-8 kali setahun, dan ada level yang paling tinggi level 5 yaitu hampir pasti dengan kecelakaan lebih dari 12 kali per tahun. Lalu ada tabel konsekuensinya dengan level yang paling rendah, level 1 adalah tidak signifikan, kecelakaan tidak menyebabkan kehilangan hari kerja. Kemudian ada level 3, level sedang, yaitu kehilangan hari kerja kurang dari 3 hari, dan level yang paling berat adalah bencana dengan tidak bisa bekerja kembali. Kemudian ada tabel perhitungan skala likelihutnya dan konsekuensinya dengan contoh perhitungan apabila likelihutnya ditemukan pada level 3, lalu konsekuensinya berada pada level 4, yaitu dengan 3 kali 4 sama dengan 12, berarti kita temui berada pada kotak 12 yang berarti merah dengan kecelakaan yang ekstrim. Kemudian contoh yang lainnya apabila likelihutnya berada pada level 2 dan konsekuensinya pada level 3, kita temui hasil 6, maka warna hijau dengan resiko sedang. Untuk identifikasi hazard, resiko dan rekomendasi perbaikan, berikut adalah beberapa proses kerja dalam PT Distributor HPL. Yang pertama adalah PIC mempersiapkan produk. Dalam proses ini ditemukan hazard. Yang pertama adalah permukaan produk tipis dan tajam yang beresiko pada kulit tangan tergores produk. Untuk kondisi ini risk levelnya adalah sedang dengan nilai L adalah 4 dan nilai C adalah 1. Rekomendasi perbaikan untuk kondisi ini adalah menentukan standar gerakan penarikan produk untuk mencegah kulit tergores. Kemudian untuk proses yang pertama ini juga ditemukan hazard, yaitu proses menarik produk di atas rak menggunakan tangga. Resikonya adalah petugas terjatuh dari tangga karena tidak seimbang saat proses penarikan.
Untuk kondisi ini risk levelnya rendah dengan nilai L adalah 1 dan nilai C adalah 2. Untuk rekomendasi perbaikannya adalah memastikan tangga terbuka sempurna saat digunakan sebelum dinaiki. Kemudian melakukan pengecekan kondisi tangga tiap minggunya dan memasang tag Loto untuk tangga yang rusak. Kemudian menentukan jarak ideal meletakkan tangga saat proses penarikan produk. Kemudian untuk proses yang kedua adalah PIC rolling menggulung produk. Dalam hal ini, uraian temuan hazard serta resiko sama seperti proses yang pertama. Kemudian untuk proses yang ketiga adalah PIC product aging mengambil agingnya. Dalam hal ini, uraian temuan hazard yang pertama adalah proses menarik produk di atas rak menggunakan tangga yang beresiko petugas terjatuh karena tidak seimbang saat proses penarikan. Untuk risk level kondisi ini memiliki resiko rendah dengan nilai L sama dengan 1, nilai C sama dengan 2. Sehingga nilai resikonya adalah 2. Untuk rekomendasi perbaikan kondisi ini yang pertama adalah memastikan tangga terbuka sempurna sebelum dinaiki, kemudian melakukan pengecekan kondisi tangga tiap minggu, dan yang terakhir adalah menentukan jarak ideal meletakkan tangga saat proses penarikan produk. Untuk proses yang ketiga ini juga ditemui hazard, yaitu produk aging yang tidak sengaja tertarik dan terjatuh saat proses penarikan. Resikonya adalah petugas tertimpa produk aging. Untuk kondisi ini risk levelnya adalah rendah dengan nilai L likelihood-nya adalah 1. Kemudian nilai C consequences-nya adalah 1. Rekomendasi perbaikannya adalah memastikan saat menarik aging tidak ada produk lain yang ikut tertarik. Kemudian masih di proses yang ketiga ini, untuk uraian temuan hazard adalah produk aging berada di lantai saat proses pemotongan. Hal ini berisiko kaki petugas tersandung aging yang berada di lantai. Untuk kondisi ini risk levelnya adalah rendah dengan nilai 1. Rekomendasi perbaikan adalah menentukan petugas khusus untuk memotong aging agar perhatiannya lebih baik terhadap produk yang dipersiapkan. Kemudian memberi sosialisasi kepada karyawan lain untuk memperhatikan area pemotongan aging. Kemudian proses selanjutnya adalah PIC rolling melakukan packing di wooden box. Di sini temukan hazard, yaitu terdapat celah antara produk dengan wooden box saat proses memasukkan produk ke dalam wooden box. Hal ini beresiko tangan petugas terjepit produk dan wooden box. Rekomendasi perbaikannya sini adalah jika produk sulit masuk ke wooden box, maka dilakukan pelonggaran wooden box dengan membongkar sisi samping wooden box. Untuk kondisi ini risk levelnya adalah rendah dengan nilai L adalah 2 dan C 2, sehingga nilai resikonya adalah 4. Kemudian masih di proses yang keempat, di sini ditemukan hazard, yaitu jarak tangan dengan titik pukul palu yang berdekatan. Resikonya adalah tangan petugas terpukul palu. Di sini risk levelnya adalah rendah. Kemudian rekomendasi perbaikan adalah proses pemakuan dilakukan oleh 2 orang sehingga proses pemegangan dilakukan dengan lebih baik dan tangan dari PIC yang melakukan mukulan dengan paku ini bisa lebih jauh jaraknya dari titik pemakuan. Kemudian yang kelima adalah proses pembuatan wooden box. Di sini temukan hazard, yaitu banyak paku berserakan pada saat proses pembuatan. Untuk resikonya adalah alas kaki menginjak paku yang berpotensi tembus ke telapak kaki. Di sini risk levelnya adalah rendah karena setiap petugas di sini sudah mengenakan safety shoes. Adapun rekomendasi perbaikan yang perlu dilakukan adalah yang pertama membuat tempat paku tidak berserakan, yang kedua memastikan karyawan mengenakan safety shoes, dan yang terakhir adalah sosialisasi penerapan budaya kerja 5S.
Kemudian untuk temuan hazard selanjutnya adalah lantai jarak tangan dengan titik pemakuan yang berdekatan. Di sini resiko adalah tangan petugas tertusuk paku. Untuk hal ini risk levelnya adalah rendah dengan nilai likelihood-nya 2 dan nilai consequences-nya adalah 2, sehingga nilai resikonya 4. Rekomendasi perbaikannya adalah memastikan titik pegang kayu berada di jarak yang aman dan dengan titik pemakuan. Kemudian hazard selanjutnya yang ditemukan adalah lantai yang licin karena percikan air hujan. Resikonya adalah petugas terpeleset. Resiko levelnya dalam kondisi ini adalah sedang dengan nilai L adalah 2 dan nilai J adalah 3, sehingga nilai resikonya adalah 6. Rekomendasi perbaikan yang bisa dilakukan adalah menutup atap gudang yang masih terbuka agar air hujan tidak masuk ke area kerja, dan yang terakhir adalah melakukan proses kerja secara efisien agar tidak terlalu banyak bahan dan alat kerja yang digunakan sehingga tidak mengganggu proses bekerja. Berikut adalah foto kegiatan di PT Distributor HPL. Yang pertama adalah pembuatan wooden box. Di pembuatan wooden box ini menggunakan nail gun. Di sini ada resiko di mana petugas terkena paku nail gun. Kemudian proses pengemasan wooden box dengan menggunakan palu. Di sini juga ada resiko ketika petugas melakukan pemakuan. Kemudian proses penarikan produk dari rak juga beresiko. Tangan petugas tergores karena karakteristik dari produk yang tipis dan tajam. Kemudian pengambilan produk dari rak juga memiliki resiko petugas terjatuh pada saat proses pengambilan menggunakan tangga. Namun semua proses ini bisa minimalisir potensi kecelakaannya dengan melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan kondisi masing-masing pekerjaan yang diperlukan. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Jika ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.